Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga Kristen. Kami bersama bersyukur hari ini kita bisa berjumpa Bapak Ibu dan kita akan merenungkan firman. Sebelumnya mari kita berdoa merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan buat kami. Terima kasih Engkau sudah menjaga kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan berikan kekuatan baru bagi kami. Tuhan, kami bawa pujian kami bagi Allah. Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah berhenti memperhatikan hidup kami. Allah yang selalu merangkul kami. Allah yang selalu menjadi sahabat bagi kami. Allah yang menyambut kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk cinta-Mu, untuk kebaikan-Mu. Pagi ini kami mohon urapan-Mu, untuk kami merenungkan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang akan menolong kita hidup dalam kehendak Allah. Mari kita bersama merenungkan Yeremia pasal 27. Perikop ini dari ayat 1 sampai ayat 22, namun saya hanya membacakan sampai ayat yang ke-12 saja. Demikianlah firman Tuhan. Pada permulaan pemerintahan Sedekia, anak Yosia Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia. Beginilah firman Tuhan kepadaku, buatlah tali pengikat dan gandar, lalu pasanglah itu pada tengkukmu. Kemudian kirimlah pesan kepada Raja Edom, kepada Raja Moab, kepada Raja Bani Amon, kepada Raja Tirus, dan kepada Raja Sidon dengan perantaraan utusan-utusan yang telah datang ke Yerusalem menghadap Sedekia Raja Yehuda. Perintahkanlah mereka mengatakan kepada tuan-tuan mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, beginilah harus kamu katakan kepada tuan-tuanmu, akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang, dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku, yakni Nebukadnezar, Raja Babel. Juga binatang yang di padang telah kuserahkan supaya tunduk kepadanya. Segala bangsa akan takluk kepadanya dan kepada anaknya dan kepada cucunya sampai saatnya juga tiba bagi negerinya sendiri. Maka banyak bangsa dan raja-raja yang besar akan menaklukkannya. Tetapi bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel, dan yang tidak mau menyerahkan tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel, maka bangsa itu akan kuhukum dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Demikianlah firman Tuhan. Sampai mereka kuserahkan ke dalam tangannya. Mengenai kamu, janganlah kamu mendengarkan nabi-nabimu, juru-juru tenungmu, juru-juru mimpimu, tukang-tukang ramalmu dan tukang sihirmu yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu dengan maksud menjauhkan kamu dari atas tanahmu, sehingga kamu kucerai-beraikan dan menjadi binasa. Tetapi bangsa yang mau menaruh tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel dan yang takluk kepadanya, maka mereka akan kubiarkan di atas tanahnya. Demikianlah firman Tuhan, dan mereka akan mengolahnya dan diam di sana. Kepada Sedekia Raja Yehuda, aku telah berbicara dengan cara yang sama. Kataku, taruhlah tengkukmu ke bawah kuk Raja negeri Babel, takluk kepadanya dan takluk dan kepada rakyatnya, maka kamu akan hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita bersama merenungkan bagian firman Tuhan yang menolong kita dan bersama-sama memimpin kita untuk hidup memahami rancangan Allah. Kalau kita memperhatikan bagian firman ini merupakan firman yang sudah Tuhan berikan kepada Yeremia, agar Yeremia sebagai hamba Tuhan menyampaikannya kepada Raja Sedekia dan juga kepada utusan-utusan raja negeri sekitarnya yang sedang datang kepada Sedekia. Yang Tuhan sampaikan adalah perintah untuk tunduk kepada Nebukadnezar, karena Allah saatnya
Allah memberikan kekuasaan itu kepada Nebukadnezar Raja Babel. Tuhan sudah merencanakan penghukumannya itu melalui Nebukadnezar yang akan menyerang Yerusalem, menyerang Yehuda, menyerang bangsa-bangsa lain yang ada di sekitarnya. Dan Tuhan memberikan pesan, ini adalah perintah, ini adalah firman dari Tuhan yang menciptakan manusia, hewan, dan di atas muka bumi dan dengan kekuatannya. Dan Tuhan memberikan firman-Nya kepada orang yang benar di mataku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal sederhana yang kita belajar yang pertama adalah Tuhan akan memberikan firman-Nya. Dalam hal ini peringatan-peringatannya. Tuhan memberikan nasihat, Tuhan memberikan perintah. Itu sebagai bentuk kasih kepada orang yang hidup benar di matanya. Orang yang benar di matanya mendapatkan kasih, peringatan dari Allah sebenarnya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat Sedekia sebenarnya sedang tidak hidup di dalam kebenaran. Tapi Allah masih memberikan kesempatan. Raja-raja yang ada disebutkan Raja Edom, Raja Moab, Raja Bani Amon, Raja Tirus. Itu ada di sekitar mereka. Mereka juga tidak mengenal kebenaran itu. Tetapi bagaimana kasih Allah dinyatakan untuk mereka juga. Apa sebenarnya yang menjadi rancangan Allah? Bahwa Allah mau mereka tunduk dan taat dalam situasi yang sulit. Rancangan yang Tuhan akan lakukan adalah bagaimana Raja Nebukadnezar akan menyerang dan menguasai negara-negara ini. Tapi ingat, ini adalah kehendak Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kepadanya, aku akan menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku Nebukadnezar. Tuhan kala itu hendak memakai Nebukadnezar untuk membawa bangsa-bangsa hidup dalam rencana Allah. Sebagai bentuk penghukuman, ya, tapi di situ ada kasih Allah. Jika kamu taat pada penghukuman ini, jika kamu tunduk dan mau diangkut untuk dibuang ke Babel, kamu akan bisa mengerjakan ladang di sana. Kamu akan hidup di sana. Nanti sesudah kamu hidup beberapa waktu lamanya, aku akan membawa kembali kamu pulang. Aku hendak membawa kamu dalam proses di sana. Memang di sana sakit, memang kamu harus memikul kuk, digambarkan demikian. Tapi itu adalah proses Allah. Proses Allah untuk orang-orang yang dikasihinya. Bapak Ibu Saudara, penghukuman itu untuk orang-orang yang dikasihi Allah. Penghukuman itu untuk orang-orang yang dicintai Tuhan untuk masuk dalam proses pemulihan pertobatan. Agar di tempat itu mereka menikmati kebaikan Allah yang memberi pengampunan, Allah yang masih memberi kesempatan. Di sini penghukuman Tuhan atas bangsa-bangsa melalui Nebukadnezar bukanlah sebuah akhir dari sebuah kehidupan. Allah masih memberikan kasih mereka. Allah masih memberikan cintanya. Kalau kamu tunduk pada proses penghukuman ini, di situ kamu akan dipulihkan. Kamu akan bisa kembali lagi. Tapi ada waktunya. Tapi kamu harus tunduk, mau. Masalahnya pada saat itu, banyak orang berbicara. Banyak nabi berbicara, tukang sihir, tukang ramal bilang gak usah. Ngapain tunduk kepada Babel itu menyakitkan. Masuk dalam proses pembuangan itu mengerikan, gak usah. Tetap saja di sini. Lebih baik cari aman di sini. Jangan cari susah pergi ke negeri Babel. Masuk dalam pembuangan, jangan. Itu yang terjadi. Maka Yeremia dipakai untuk mengingatkan mereka, jangan dengar. Itu suara-suara palsu. Itu penghiburan-penghiburan palsu. Sepertinya kalau kamu tidak turut dalam rencana dalam serangan Nebukadnezar, dalam pembuangannya, sepertinya kamu aman. Tidak. Karena siapa yang tidak turut ke Babel, mereka akan mati karena kelaparan, karena pedang, karena penyakit sampar, nggak akan ada yang tersisa. Tapi saat kamu taat dalam prosesnya Allah, memang itu penghukuman, memang itu sakit, tapi di dalam sakit itu ada tangan Tuhan yang pegang, ada tangan Tuhan yang topang, dan di sana akan terjadi pemulihan, akan menikmati kembali tanah-tanah berkat itu. Mereka yang tinggal, mereka yang dengar
nasihat dari nabi-nabi palsu, dari penyampai-penyampai pesan palsu, pengharapan palsu itu, mereka lihat mereka itu aman dan nyaman, tapi sebenarnya mereka ending di situ. Bapak Ibu Saudara, pelajaran berikutnya, selain kita melihat kasih sayang Allah yang terus dinyatakan melalui peringatan dan teguran-tegurannya, melalui nasihat-nasihatnya agar kita kembali kepada Tuhan, kita juga diingatkan untuk taat dalam proses Allah. Kadangkala jalan yang sedang kita lewati ini seperti pembuangan di Babel. Tapi jika kita tetap taat di situ, kita tidak mencari jalur singkat, tidak mencari jalur aman dan nyaman. Tapi sekalipun itu sulit, tapi di sana Tuhan membawa kita, Tuhan bersama kita, kita akan menikmati yang namanya pemulihan. Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini dalam rumah tanggamu ada perkara-perkara, pergumulan-pergumulan yang Tuhan ajarkan, yang sedang Tuhan izinkan terjadi. Mari tetap setia dalam proses itu. Jangan memberontak, jangan melawan, jangan cari jalur aman dan nyaman. Jangan. Jalur aman dan nyaman tapi tidak taat pada Tuhan akan membawa kehancuran. Saudara-saudara, engkau yang ingin diberkati Tuhan, engkau ingin berprestasi, engkau ingin berhasil, belajarlah sungguh-sungguh. Sakit memang iya, saudara harus lebih banyak membaca, saudara harus lebih banyak melakukan praktek, saudara harus lebih banyak melakukan tugas-tugas sekolah, mengerjakannya. Saudara-saudara yang pelajar, saudara-saudara yang kuliah harus bekerja keras, iya. Tapi itu membawa saudara dalam proses Tuhan, dan di sana saudara akan menikmati pegangan tangan Tuhan. Dalam pekerjaanmu, mungkin pekerjaan yang kau hadapi sekarang di akhir tahun ini rumit, sulit, tapi tetaplah tekun, tetaplah taat, karena di sana Tuhan akan menopangmu dan Tuhan akan menolongmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari jangan menolak proses Allah. Tetaplah taat karena di dalamnya ada berkat. Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan menolong dan memberkati kami hari ini. Berkatilah kami ya Tuhan, untuk kami terus tetap bertekun di dalam proses Allah. Berikan kami kekuatan untuk berjuang. Berikan kami kekuatan untuk tunduk pada pimpinan-pimpinan Tuhan. Bapa di surga, tolong dan pegang kami supaya kami tidak memilih jalur aman dan nyaman, jalur pintas yang sepertinya memberi pengharapan. Tolong kami untuk bisa peka dengan suara-suara kepalsuan, suara-suara tipuan, agar kami tetap mendengarkan pimpinan Allah. Tuhan Yesus, tolonglah kami hari ini dan selama hidup kami hidup dalam pimpinan Allah. Kami hidup dalam prosesnya Tuhan. Berkati segala hal yang kami kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.